Hai, balik lagi di channel MFK. Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Gimana rasanya tinggal sendirian di hutan, tanpa suara, tanpa sinyal, dan tahu-tahu ada pembunuh psikopat ngintip dari balik jendela. Film ini judulnya Hush, rilisan tahun 2016. Dan hari ini kita bakal ngulik alur ceritanya yang sunyi, tapi bikin tegang banget. Tanpa berlama-lama, langsung aja masuk ke alur ceritanya. Kita kenalan dulu sama tokoh utama kita bernama Medi. Dia penulis novel, tinggal di rumah modern di tengah hutan. Tapi dia tuli dan bisu, gak bisa dengar suara apapun dan gak bisa ngomong. Walaupun begitu, hidupnya tenang. Dia nulis, masak, video call sama temen-temennya. Ya kayak orang normal aja. Kemudian teman dekatnya datang bernama Sarah. Mereka nampak dekat banget. Sarah kagum kepada Medi karena Medi jago banget tulis novel. Alasan Sarah datang juga buat kembaliin novel yang ia pinjam. Mereka kayaknya udah lama banget kenalnya. Saat asik ngobrol, tiba-tiba suara alarm terdengar keras di dalam rumah Medi. Mereka langsung cabut buat meriksa alarm. Ternyata asap terlihat karena masakannya gosong, dan Medi segera matiin alarmnya. Dan Medi jelasin kalau ia sengaja memasang alarm supaya mencegah terjadinya hal buruk. Karena ia kan bisu dan tuli. Sarah pun ngertiin Medi. Hari makin larut, makan malam pun batal gara-gara kejadian tadi. Akhirnya Sarah pamit dan janji mau mampir lagi besok. Terlihat Medi melanjutkan aktivitasnya nulis novel. Sembari sesekali mikirin pacarnya bernama Craig. Kelihatannya mereka lagi berantem. Namun Medi masih gengsi buat ngabarin duluan. Tapi malam itu semuanya berubah. Temannya Medi, Sarah, lari-lari ke arah rumah Medi. Dia berdarah-darah, panik dan diteror orang. Dia teriak minta tolong. Tapi sayangnya Medi gak dengar apa-apa. Si pembunuh bertopeng pun langsung membunuh Sarah. Dan parahnya, dia ngintip Medi dari luar jendela. Kayaknya si pembunuh baru menyadari kalau Medi tuli dan bisu. Lalu Medi belum menyadari akan bahaya datang. Si pembunuh masuk ke dalam dan nampaknya ia tak langsung membunuhnya. Ia berniat mainin Medi kayak predator mainin mangsanya dan sengaja ngambil HP Medi. Kemudian Medi nyari-nyari kucingnya karena baru nyadar dari tadi kucingnya gak nongol-nongol. Nyari kesana kemari, gak ketemu juga. Akhirnya suasana berubah menjadi tegang ketika Medi dapat SMS dari handphonenya sendiri. Pas membuka pesannya, sontak Medi kaget. Isinya foto-foto dirinya beberapa waktu lalu. Sadar tanda bahaya muncul, sambil ngendap-endap Medi lihat sana sini, dan ia pun lihat pembunuh bertopeng itu di hadapannya. Kaget dan panik, Medi untungnya lebih cepat menutup pintu-pintu rumah. Si pembunuh sekarang berada di luar rumah. Medi gerak cepat buat telepon polisi lewat laptopnya. Namun usahanya gagal karena sinyalnya mati dan semua listrik di rumah dimatiin sama si pembunuh. Kemudian Medi nyoba sembunyi dan nulis pesan di kaca yang isinya membujuk si pembunuh melepaskan topengnya dengan harapan memujuknya untuk pergi. Akhirnya di depan kaca sembari melepaskan topengnya, tapi si pembunuh malah mengatakan dia tidak mau langsung membunuh Medi sampai dia frustasi. Jelas-jelas si pembunuh mau mainin kucing-kucingan sama Medi. Medi panik dan nyoba bertahan sebisa mungkin. Kemudian Medi terlihat waspada sambil bawa senjata yang biasa dipakai. Lihat ke sana kemari buat mastiin keadaan aman, sambil sesekali lihat ke jendela. Tiba-tiba ada yang ngetuk jendela dan ternyata mayat Sarah dimainin sama si pembunuh buat nakut-nakutin Medi. Otomatis Medi kaget dan shock. Psikologinya mulai kena. Ia nangis. Tiba-tiba Medi teringat HP Sarah yang berada di sakunya.
Lantas Medi nyoba nyusun rencana dengan mengalihkan perhatian dengan nyalain alarm mobil. Usahanya berhasil. Si pembunuh lari ke arah mobil. Kesempatan datang, Medi langsung nyoba ngambil HP Sarah di sakunya. Suasana tegang berlangsung. Medi belum juga nemuin HP Sarah. Sampai si pembunuh lihat dan langsung lari ke arah Medi. Untungnya Medi berhasil balik ke rumah dan nutup jendela sampai tangan si pembunuh terluka gara-gara Medi mukul pakai palu. Ternyata HP Sarah sudah diambil duluan sama si pembunuh. Medi masih punya rencana lain. Ia lihat-lihat dulu keadaan luar rumah. Ia lihat pembunuh itu jalan mundar-mandir nyari akses masuk ke rumah. Di saat Medi lihat pembunuh menjauh, tiba-tiba dia nekat coba keluar rumah. Dengan hati-hati saat berjalan, Medi coba sembunyi di bawah kolong rumah karena si pembunuh mendekat. Situasi tegang terlihat. Si pembunuh tepat di atas Medi. Untungnya persembunyian Medi gak ketahuan. Pas di saat si pembunuh menjauh, Medi nyoba lari keluar dan kabur. Tiba-tiba, anak panah hampir ngena Medi. Ternyata Medi udah ketahuan kabur. Karena hal itu, Medi balik lari ke rumah lagi. Adu cepat terlihat. Untungnya Medi lebih cepat masuk ke rumah dan berhasil dari maut. Berbagai cara udah dilakuin Medi, namun selalu gagal. Medi belum menyerah gitu aja. Ia coba ide yang lain. Kali ini Medi coba naik ke atap rumah lewat jendela ruangan atas rumah. Lihat situasi aman, ia nyoba keluar dan berjalan di atap. Kali ini maksud Medi pengen mancing perhatian si pembunuh. Medi ngelemparin senter ke arah hutan samping rumah. Dia udah ngelemparin senternya dan si pembunuh lari ke arah sana. Ngira sudah aman, Medi coba turun dan kabur. Namun di saat mau turun kali ini Medi kena panah si pembunuh di pahanya. Medi coba tahan rasa sakitnya dan naik lagi. Si pembunuh nyoba ngejar Medi. Untungnya Medi bisa buat si pembunuh jatuh dan ngambil senjata panahnya. Ia langsung balik masuk ke rumah lagi dan masih selamat. Rasa sakit makin kerasa. Kemudian Medi ngobatin luka pahanya. Terlihat ia menahan sakit yang luar biasa. Saat beres ngobatin lukanya, Medi coba masangin anak panah buat senjatanya. Terlihat Medi kesusahan masangin alatnya. Wajar karena ia baru pertama kali nyiapin senjata kayak gitu. Di saat itu si pembunuh liatin Medi di jendela dan terlihat menertawakannya. Tiba-tiba suara laki-laki terdengar dan ternyata pacar Sarah datang ke rumah Medi. Melihat pintu dan rumah gelap, ia sedikit curiga. Tiba-tiba si pembunuh datang padanya dan berpura-pura jadi polisi dan menjelaskan kejadian di rumah Medi yang dibuat-buat. Awalnya pacar Sarah percaya, namun ia mulai curiga dari keterangan si pembunuh kalau Medi menelponnya ada laporan kejahatan. Medi kan bisu dan tuli, mana bisa nelpon dan ngasih tahu laporan. Terus pacar Medi terlihat akan menghajar si pembunuh secara diam-diam. Namun naas, ia kecolongan saat lihat Medi di pintu rumah dan ditusuklah lehernya. Sempat melawan namun dipastikan ia tewas di tempat dan sempat menyuruh Medi lari. Awalnya Medi akan lari namun dipikir-pikir ia teringat usaha-usahanya yang selalu gagal. Gak ada pilihan lain kecuali melawannya. Ia pun gak jadi kabur. Di sisi lain si pembunuh nunggu waktu yang tepat buat bunuh si Medi. Tiba-tiba ia lihat kucing Medi di sebelahnya. Di saat mau nyakitin kucing, tiba-tiba panah nusuk badannya. Medi keluar dan nyerang pakai panah. Si pembunuh langsung ngejar dan Medi pun balik masuk. Namun naas, di saat mau nutup pintu, tangannya tersangkut. Adegan sadis terlihat. Si pembunuh nginjak tangan Medi sampai patah dan berdarah.
Ia kelihatan kesakitan. Ngerasa udah nggak ada pilihan lain, Medi nantangin si pembunuh buat mengakhirinya dengan nulis di kaca. Si pembunuh merasa tertantang dan langsung bawa besi buat mukulin kaca pintu. Di saat itu juga, Medi ngetik pesan-pesan terakhir di laptopnya yang nerangin ciri-ciri si pembunuh dan ucapan perpisahan. Nampaknya kaca pintu gak bisa ditembus. Si pembunuh nyari jalan lain, sementara Medi ngumpet di kamar mandi dengan gerakan siap menyerang sambil megang pisau. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Medi ngerasain hembusan napas di lehernya. Tanpa ragu Medi menyerang dan berhasil melukai si pembunuh. Ia pun lari dengan luka sayatan di leher belakang dan terpincang-pincang. Dia lari ke dapur dan bawa pisau. Dia duduk di lantai dan kayaknya udah kecapean dan pasrah. Kemudian si pembunuh datang, namun Medi menyemprotin cairan serangga ke mukanya. Lalu Medi nyalain alarm yang bising, buat si pembunuh nambah hilang konsentrasi. Duel terakhir pun terlihat. Mereka berdua luka-luka, berantem brutal. Terlihat Medi dicekik dan mulai terlihat akan tewas. Namun keajaiban muncul, Medi berhasil meraih alat tusukan botol dan langsung nusuk leher pembunuh hingga tewas. Duel pun berakhir. Medi nyoba hubungin polisi dan Medi pun terkapar lelah dan sakit. Beberapa saat kemudian polisi pun datang ketika Medi duduk di depan rumah dengan luka-lukanya. Akhirnya dia selamat. Hush mungkin film yang sunyi, tapi justru itu yang bikin kita ikut rasa takut dan tegang bareng Medi. Tambah banyak kata, dia buktiin bahwa keberanian bisa datang dari siapa saja, bahkan dalam diam. Kalau kamu jadi Medi, kira-kira bisa bertahan nggak? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Like kalau kamu suka alur kayak gini, dan subscribe buat video yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.